Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 20 TNIA 435 dari tingkatan kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 soal dari soal ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Baik, saya mulai dari soal nomor 1, yaitu selesaikan persamaan kuadrat berikut ini dengan cara faktorisasi, yaitu 4x pangkat 2 ditambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Baik, jadi 4x pangkat 2 ditambah 6x tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu faktorkanlah bentuk tersebut, sehingga hasilnya yaitu 2x dalam kurung 2x tambah 3 tutup kurung ditambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian pisahkan ke dalam beberapa kasus yang memungkinkan, sehingga hasilnya 2x tambah 3 sama dengan 0 dan 2x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyelesaikan kedua persamaan tersebut, yaitu 2x tambah 3 sama dengan 0 dan 2x tambah 1 sama dengan 0. Baik, saya mulai yang pertama yaitu 2x tambah 3 sama dengan 0. 3 kita pindah ruaskan sehingga 3 yang tadinya positif setelah pindah ruas berubah menjadi min 3. Kemudian 2 kita pindah ruaskan ke kanan sehingga hasilnya yaitu x sama dengan min 3 per 2. Kemudian yang kedua yaitu 2x tambah 1 sama dengan 0. Sama seperti persamaan yang pertama. 1 dipindah ruaskan ke kanan sehingga hasilnya min 1 dan 2 dipindah ruaskan juga sehingga hasil akhirnya itu x sama dengan minus 1 per 2. Jadi hasil akhirnya yaitu x sama dengan min 3 per 2 dan x sama dengan min 1 per 2. Kemudian soal nomor 2 yaitu jarak S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT pangkat 2. Tentukanlah besarnya percepatan A jika S sama dengan 17,5, waktu T sama dengan 2,5 dan U sama dengan 10. Baik, S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT pangkat 2. Jadi diketahui S sama dengan 17,5, U sama dengan 10, T sama dengan 2,5. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatannya. Langsung saja saya ke penyelesaiannya. Jadi kita tulis dulu S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai S, U, dan T pada rumus di atas, sehingga hasilnya yaitu 17,5 sama dengan 10 dikali 2,5 1 per 2 dikali A dikali 2,5 pangkat 2. Kemudian langsung saja kita hitung 10 dikali 2,5 sama dengan 25. Dan 1 dikali A sama dengan A. Dan 2,5 pangkat 2 berarti sama dengan 2,5 dikali 2,5, hasilnya yaitu 6,25. Baik, selanjutnya kita selesaikan A per 2 dikali 6,25. Kita bagi 2 dulu 6,25. Sehingga hasilnya yaitu A kali 3,125. Kemudian A dikali 3,125 kita pindah ruaskan ke kiri dan 17,5 ke ruas kanan, sehingga hasilnya yaitu A dikali 3,125 sama dengan 17,5 dikurang 25. Lanjut, 17,5 kita kurangkan dengan 25 dan 3,125 kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga hasilnya yaitu A sama dengan min 7,5 per 3,125. Lalu kita bagi min 7,5 dengan 3,125 sehingga hasil akhirnya yaitu min 2,4. Kemudian soal nomor 3 yaitu sebuah lapangan sepak bola yang berbentuk 4 persegi panjangnya setara dengan 2 kali lebarnya dan kelilingnya 360 meter. Tentukanlah panjang dan lebarnya. Baik, jadi diketahui lapangan sepak bola berbentuk persegi. Kemudian panjangnya yaitu 2 dikali L, kemudian kelilingnya yaitu 360. Lalu yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya. Langsung saja saya ke penyelesaiannya. Kita masukkan rumusnya dulu. Keliling lapangan sama dengan 360 sama dengan 2 dalam kurung 2L tambah 1. Baik, langsung saja saya hitung yang pertama yang di dalam kurung terlebih dahulu.
Jadi 2 dikali L ditambah 1 sehingga hasilnya yaitu 3L. Jadi 360 sama dengan 2 dalam kurung 3L tutup kurung. Kemudian kita pindah ruaskan 360M ke kanan dan 6L ke kiri. Lalu 6 kita pindah ruaskan lagi ke kanan hingga menjadi L sama dengan 360 per 6. Kemudian kita bagi 360 dibagi 6, hasilnya adalah 60. Jadi lebar lapangan yaitu 60 meter. Kemudian kita cari panjangnya. Jadi sudah diketahui bahwa lebar lapangan yaitu 60 meter. Baik, langsung saja saya hitung, yaitu 2 dikali 60 sama dengan 120. Jadi sudah kita ketahui bahwa panjang dari lapangan yaitu 120 meter. Jadi lapangan sepak bola tersebut panjangnya 120 meter dan lebarnya 60 meter. Kemudian soal nomor 4, yaitu kecepatan dari gelombang suara melalui dinding ditentukan oleh persamaan V akar K tambah 4/3G per Rho. Buatlah modulus geser G menjadi subjek dari rumus di atas. Baik, soalnya yaitu V sama dengan akar K tambah 4/3G per Rho. Kita buat G menjadi subjeknya. Dengan pengaturan ulang, kita menghasilkan K tambah 4/3G per Rho sama dengan V pangkat 2. Dengan perkalian silang menghasilkan K tambah 4/3 G sama dengan V pangkat 2 kali Rho. K kita pindah ruaskan ke kanan sehingga hasilnya yaitu 4/3 G sama dengan V pangkat 2 dikali Rho dikurang K. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 4/3 menghasilkan G sama dengan V pangkat 2 dikali Rho dikurang K per 4/3. Jadi hasil akhirnya yaitu G sama dengan V pangkat 2 dikali Rho dikurang K per 4/3. Kemudian soal yang nomor 5, yaitu transposisikanlah persamaan-persamaan berikut ini. A. X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 3AB untuk Y. Kemudian yang bagian B, 1/RT sama dengan 1/RA ditambah 1/RB untuk RA. Baik, langsung saja yang pertama bagian A, yaitu X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 3AB. Kita buat Y menjadi subjek, jadi langsung saja X pangkat 2 kita pindah ruaskan ke kanan sehingga hasilnya yaitu Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 3AB. Lalu karena Y pangkat 2 sehingga hasil akhirnya yaitu Y sama dengan akar X pangkat 2 dikurang 3AB. Kemudian bagian B yaitu 1/PT sama dengan 1/RA tambah 1/RB. Kita buat RA sebagai subjeknya. Baik, langsung saja 1/RB sama dengan kita pindah ruaskan ke kiri sehingga hasilnya yaitu 1/RT dikurang 1/RB sama dengan 1/RA dikali RA pangkat 2. Langsung saja ke hasil akhirnya yaitu RA sama dengan RA pangkat 2 per RT dikurang RA pangkat 2 per RB. Lanjut soal nomor 6, yaitu sederhanakanlah persamaan-persamaan berikut, yaitu 12Y tambah 5 per N tambah X dibagi dalam kurung 4Y per 5X dikurang 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan. Baik, jadi soalnya yaitu 12Y ditambah 5 per N ditambah X dibagi dalam kurung 4Y per 5X kurang 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan. Jadi diketahui N sama dengan 5. Kita tulis semua dulu dalam bentuk akar. Jadi akar 12Y ditambah 5 per N tambah X dibagi akar dalam kurung 4Y per 5X dikurang 2 tutup kurung pangkat 2. Baik, lanjut lagi, akar 12Y tambah 5 per N tambah X dibagi kita tukar posisi 4Y per 5X dikurang 2 sehingga menjadi 5X dikurang 2 per 4Y. Kemudian 5X dikurang 2 kita pindah ruaskan ke kiri sehingga hasil akhirnya yaitu 5X dikurang 2 sama dengan akar 12Y tambah 5 per 5 tambah X dikali 4Y. Lalu soal nomor 7, yaitu
9,09 dikurang 09 dikurang N dikurang 0,009 dikurang 0,99 sama dengan, baik, jadi 9,09 dikurang 09 dikurang N dikurang 0,009 dikurang 0,99 dan diketahui N sama dengan 5. Jadi 9,09 dikurang 0,9 dikurang 5 dikurang 0,009 dikurang 0,99. Kita kurangkan 9,09 dengan 09 sehingga hasilnya yaitu 8,19. Jadi 8,19 dikurang 5 dikurang 0,009 dikurang 0,99. Kemudian kita kurangkan lagi 8,19 dengan 5 sehingga hasilnya yaitu 3,19. Jadi semuanya 3,19 dikurang 0,009 dikurang 0,99. Kemudian kita kurangkan lagi 3,19 dengan 0,009 sehingga hasilnya yaitu 3,181. Jadi semuanya 3,181 dikurang 0,99. Lalu untuk hasil akhir kita kurangkan lagi 3,181 dengan 0,99. Jadi hasilnya yaitu 2,191. Jadi hasil akhir dari 9,09 dikurang 09 dikurang 5 dikurang 0,009 dikurang 0,99 yaitu hasilnya 2,191. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 8, yaitu 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang N tambah 7 dikurang N ditambah. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 8, yaitu 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang N tambah 7 dikurang 6 tambah 5 dikali 4 dikurang 3 dibagi 2 ditambah 1. Baik, soalnya yaitu 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang N ditambah 7 dikurang 6 ditambah 5 dikali 4 dikurang 3 dibagi 2 ditambah 1. Diketahui N sama dengan 5. Jadi 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang 5 tambah 7 dikurang 6 ditambah 5 dikali 4 dikurang 3 dibagi 2 tambah 1. Kita hitung pembagian terlebih dahulu yaitu 3,2, hasilnya 1,5. Jadi setelah perhitungan tadi kita tulis kembali 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang 5 dikurang 17 dikurang 6 ditambah 5 dikali 4 dikurang 1,5 ditambah 1. Kemudian kita hitung bagian perkalian yaitu 9 dikali 8 hasilnya 72 dan 5 dikali 4 hasilnya 20. Lanjut lagi kita tulis 10 dikurang 72 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 20 dikurang 1,5 ditambah 1. Kemudian kita hitung lagi bagian penjumlahan yaitu 5 tambah 7 sama dengan 12, 6 ditambah 20 sama dengan 26 dan 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5. Jadi pembagian, perkalian, dan penjumlahan telah kita selesaikan semua. Sekarang kita masuk di bagian akhir yaitu menyelesaikan semua perhitungan dengan cara pengurangan. Jadi 10 dikurang 72 dikurang 12 dikurang 26 dikurang 2,5. Baik, untuk hasil akhirnya langsung saja kita kurangkan semuanya yaitu 10 dikurang 72 dikurang 12 dikurang 26 dikurang 2,5 sehingga hasilnya yaitu min 102,5. Jadi hasil dari 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 5 dikali 4 dikurang 3 dibagi 2 ditambah 1 yaitu min 102,5. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari 8 soal ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.